Setelah hampir 3 dekade menunggu, warga perumahan Nusa Tamalan Ria Indah atau NTI, Kecamatan Tamalan Ria, akhirnya bisa menikmati aliran air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Kota Makassar. Langkah ini menjadi titik balik dari perjuangan panjang masyarakat yang selama 27 tahun hidup dalam keterbatasan air bersih, sekaligus menjadi bukti bahwa peningkatan layanan dasar kini menjadi prioritas utama PDAM Makassar. Direktur Utama PDAM Makassar Hamzah Ahmad menegaskan bahwa pihaknya telah lama menaruh perhatian pada kawasan NTI dan sekitarnya. Ia menyebut keluhan masyarakat tentang sulitnya akses air bersih di wilayah timur kota telah diterima sejak lama, bahkan sejak kawasan itu mulai dihuni pada akhir 1990-an. Menurut Hamzah, persoalan air tidak bisa hanya diselesaikan di ujung sistem atau di hilir. Kuncinya ada pada perbaikan di hulu, termasuk perizinan dan kapasitas pengolahan air baku. Dalam 2 tahun terakhir, PDAM Makassar berhasil memperkuat sistem penyediaan air dengan mendapatkan izin pengolahan air baku dari kementerian terkait yang memungkinkan peningkatan debit air secara signifikan. Jaringan pipa baru tersebut kini telah berfungsi, mengalirkan air ke ribuan rumah warga di kawasan Tamalan Ria dan sekitarnya. Hamzah menyebut NTI menjadi wilayah barometer keberhasilan distribusi air bersih di wilayah timur Makassar. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jeneponto mengukuhkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan pelayanan kesehatan. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU strategis bersama Politeknik Kesehatan atau Poltekkes, Kementerian Kesehatan Makassar Selasa kemarin 11 November. Penandatanganan yang berlangsung di ruang rapat Akasia, Gedung A Direktorat Kampus Poltekkes Makassar, menjadi langkah sinergi penting antara dunia pendidikan tinggi dan pemerintah daerah. Delegasi Pemkab Jeneponto dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Islam Iskandar SHMH, didampingi PJ Sekda Maskur SAG MH CGCEI, serta jajaran asisten dan kepala bagian. Dari pihak Poltekkes, hadir Direktur Dr. Andes Rusli APTSE FRS, bersama seluruh wakil direktur dan ketua jurusan terkait, atau gizi, keperawatan, dan teknologi laboratorium medis. Wakil Bupati Islam Iskandar menegaskan bahwa kolaborasi ini adalah jembatan menuju pembangunan masyarakat yang lebih baik. Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar Dr. Rusli menyambut baik sinergi ini. Menurutnya kerjasama ini adalah wujud komitmen nyata kampus dalam mendukung pembangunan daerah melalui fokus pada penelitian dan pengabdian masyarakat. Dua UMKM binaan Rumah BUMN Selayar yang diinisiasi oleh PT PLN atau Persero, Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UIT Sulserabar, berhasil menarik perhatian pengunjung dalam ajang Festival Koplo dan UMKM terbesar Koplo Keliling atau Kopling yang berlangsung di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta pada 8-9 November 2025. Acara yang dibuka oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, mengusung tema Goyang Ambyar UMKM Bersinar. Festival ini menghadirkan lebih dari 30 musisi nasional dan ratusan tenan UMKM dari seluruh Indonesia sebagai ruang kolaborasi antara pelaku usaha dan industri kreatif untuk memperkuat ekonomi nasional. Melalui Rumah BUMN Selayar, PLN UIT Sulserabar menghadirkan 2 UMKM unggulan, yakni Suraya Collection, produsen batik ekoprint asal Kepulauan Selayar, dan Ijeng Rama Craft, pengrajin eceng gondok. Keduanya mencatat penjualan total sebesar Rp3.740.000 selama 2 hari pameran serta mendapat fasilitas digitalisasi dari PLN, meliputi pembuatan kris, podcast booth, dan live streaming di media sosial. General Manager PLN UIT Sulserabar Ediansyah menyampaikan bahwa partisipasi UMKM binaan dalam ajang nasional menjadi bukti nyata komitmen PLN dalam mendorong transformasi ekonomi hijau dan digital. PT Pelabuhan Indonesia atau Persero atau Pelindo menggelar Sulsel Export Day tahun 2025. Acara ini digelar di kantor Terminal Peti Kemas atau TPK New Makassar pada Selasa 11 November. Agenda tersebut menjadi salah satu simbol kemajuan konektivitas dan penguatan rantai logistik di kawasan Timur Indonesia atau KTI, serta upaya konkret mendorong peningkatan ekspor dari Provinsi Sulawesi Selatan.
Hadir pada acara ini Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, Eksekutif Direktur 4 Pelindo Regional 4 Abdul Aziz, juga para kepala daerah kabupaten atau kota di Sulsel, serta unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga pengelola pelabuhan untuk membahas potensi, tantangan, dan strategi peningkatan ekspor di wilayah ini. Sekretaris Provinsi Sulsel Jufri Rahman menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan pelaku usaha agar potensi ekonomi Sulawesi Selatan dapat terus dikembangkan, terutama dalam sektor ekspor yang menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Kehadiran TPK New Makassar atau yang biasa juga disebut Makassar Newport atau MNP dan dukungan Pelindo menurut dia menjadi kunci dalam mempercepat arus ekspor Sulsel. Jufri Rahman juga menyebut bahwa acara ini bukan hanya sekedar seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar instansi.